Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas part 2. Pertama ada 6.4, glosari 2. Sekarang, setelah Anda mengetahui cara mengulang di dalam dictionary, isikan kode dari latihan 6.3 halaman 99 dengan mengganti rangkaian panggilan print Anda dengan loop yang berjalan melalui key dan value dictionary. Saat Anda yakin bahwa loop Anda berfungsi, tambahkan 5 istilah Python lagi ke dalam glosarium Anda ketika Anda menjalankan program Anda. Lagi, kata-kata dan arti baru ini secara otomatis akan disertai dalam output. Di sini kita udah ada 6.3 di halaman 99. Kita bikin 5 lagi dengan cara kita print dulu for-nya untuk menampilkan 5 yang pertama. Kita copy, paste di sini, terus kita bikin 5 glosari lagi. Pakai dictionary-nya itu glosari 2. Glosari 2 sama dengan kurung kurawal, enter. Key yang pertama itu ada Ruby on Rails. Titik 2 yaitu artinya merupakan suatu bahasa. Kita bawahin dulu. Merupakan suatu bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di semua web browser. Jangan lupa kasih koma. Terus key selanjutnya itu ada jQuery. jQuery merupakan sebuah perpustakaan JavaScript kecil dan cepat yang mampu mempercepat jalannya tugas-tugas tertentu. Jangan lupa pakai koma. Key selanjutnya ada Ruby. Ini kan yang pertama ya. Kita ganti. Ini kan udah ada nih di yang pertama. Kita ganti ya. Kita ganti 5 istilah dalam pemrograman lagi. Itu ada Ruby on Rails. Kita mulai dari Ruby on Rails. Ruby on Rails merupakan sebuah framework aplikasi web populer yang kuat, yang memberikan
yang memberikan panduan kepada programmer menggunakan konveksi. Programmer menggunakan konveksi. Jangan lupa koma. Terus kita key yang kedua itu ada Ajax. Titik 2 merupakan peluang untuk menciptakan sebuah halaman web yang cepat dan dinamis. Jangan lupa koma. Key yang ketiga itu ada API. Titik 2 merupakan kumpulan gerakan, protokol dan tools untuk membangun aplikasi perangkat lunak. Jangan lupa koma. Lalu ada key yang keempat ada data struktur. Titik 2 merupakan struktur yang dirancang untuk mengatur menyimpan dan mengakses data di dalam program kamu. Jangan lupa koma lagi. Key yang terakhir itu ada sintak. Titik 2 merupakan ini tuh artinya biasa diartikan sebagai tata bahasanya sudah sebuah bahasa programming. Yang terakhir itu nggak perlu pakai koma ya, langsung aja ada tutup kurungnya. Terus kita pakai for lagi. Untuk menampilkannya kita pakai for key, values karena kita mau menampilkan key dan values-nya. Jadi kita tulis dua-duanya, key sama values-nya in glossary 2 karena di sini dictionary itu glossary 2. Jadi kita tulis glossary 2. Kita ke bawahin dulu. Glossary 2 biar kelihatan. Terus titik items untuk untuk menampilkan key dan values-nya. Titik 2 kita print f string /n untuk mengasih jarak key
Ini kan kita tulis key. Jadi kita panggil lagi key titik 2 kurung kurawal values kutip. Kita lihat lagi apakah sudah betul semua. For key values in glossary item. Udah, saya pikir ini udah ya. Kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dia nggak cuma 5 tapi ada 10 karena kita memanggil for yang 6.3 kemarin itu. Sekarang kita baca 6.5. Ada reverse. Buatlah dictionary yang berisi 3 sungai besar dan negara yang dilalui setiap sungai. Satu pasangan key value mungkin Nile, Egypt. Gunakan loop untuk mencetak kalimat tentang setiap sungai, seperti the Nile ran through Egypt. Gunakan loop untuk mencetak nama setiap sungai yang disertai dalam dictionary. Gunakan loop untuk mencetak nama setiap negara yang termasuk dalam dictionary. Langsung saja kita buat di bawahnya 6.5 ya. Kita buat itu, kita bikin dictionary-nya itu big river sama dengan kurung kurawal enter. Key pertama itu kita bikin Amazon, key-nya values-nya Amazon itu ada di Amerika Serikat. Jangan lupa koma. Yang kedua ada yang Z. Itu ada di negara Tiongkok. Jangan lupa koma. Lalu yang ketiga itu ada Mississippi. Itu ada di negara Amerika Serikat. Ini nggak usah pakai koma, langsung aja kita for key values in dictionary-nya itu big river, kita tulis big river titik items, karena kita mau menampilkan dua-duanya dulu ya, antara key dan values-nya. Kita print f string /n untuk menambah jarak. Kita bikin katakannya itu the key run so kita kebawain dulu. Throw values kurang awal values. Kita kasih kayak gini, tinggal kita run aja. Nah, the Amazon run through Amerika Serikat. Itu kita memanggil key sama value-nya. Sekarang kita mau manggil key-nya saja. Kita copy dari sini aja. Kita copy. Kita masukin ke sini. Ctrl-I. Values-nya kita hapus. Items-nya kita ganti jadi keys. Karena kita mau manggil key-nya saja. Ini kita hapus. Ini kita hapus ya, values kita hapus. Nah, kayak gini saja. Kita run, maka yang muncul cuma key-nya saja, the Amazon, the Yanzi, the Mississippi. Yang kedua kita bikin values-nya saja gantian. Yang ini kita copy, kita pindahin ke sini. Kita mau bikin values-nya, berarti di sininya kita tulis values. Di sininya kita ganti
values juga. Values, sini juga kita ganti values. Sekarang kita run. Nah, maka yang muncul itu values-nya di Amerika Serikat, di Tiongkok, di Amerika Serikat. Yang terakhir ada 6.6. Kita baca soalnya. Polling. Gunakan kode di favorit language P halaman 97 buat list orang yang harus mengikuti polling bahasa favorit. Sertakan beberapa nama yang sudah ada dalam dictionary dan beberapa yang belum. Telusuri daftar orang yang harus mengikuti jajak pendapat. Jika mereka telah mengikuti polling, cetak pesan terima kasih atas tanggapan mereka. Jika mereka belum mengikuti polling, cetak pesan yang mengundang mereka untuk mengikuti polling. Kita mulai saja. Kita kasih dictionary-nya itu favorit language. Favorit language. Favorit language. Sama dengan kurung awal. Kita key pertama itu ada Jen, titik 2, dia suka Python. Terus yang jangan lupa koma. Terus yang kedua ada Sarah. Dia si koma. Yang ketiga ada Edward. Dia suka Ruby. Koma. Yang terakhir ada Phil dia suka Python juga. Python. Ini nggak usah pakai koma ya. Terus kita bikin list baru, itu namanya yang ikut polling. Kita bikin list baru itu ikut polling. Yang ikut polling di sini misalnya yang udah ikut polling itu Phil sama Sarah. Phil sama, kita masukin sini Sarahnya, Phil sama Sarah kurung. Ini yang udah ikut polling ya. Yang udah ikut polling nih, kita bikin list baru untuk yang ikut polling. Terus kita looping for name in favorite language. Ini salah, favorit harusnya. Favorit language. Terus favorit language key. Ini kita untuk menampilkan masing-masing namanya dulu ya. Key. Kita bikin key. Titik 2, kita print F, kita kasih hi untuk menyapa. Hi name dot titik title. Ini untuk menampilkan namanya dulu ya. Kita kasih key untuk menampilkan namanya. Kita kutip. Lalu di situ tadi ada pernyataan kalau ikut polling, kita kasih terima kasih, kalau belum kita undang untuk ikut polling. Jadi kita if name in, masukin listnya yang ikut polling. If name ikut polling sama dengan titik 2, enter language sama dengan favorit language sama dengan favorit language name titik title.
Ini yang udah ikut polling ya. Language sama dengan favorite language name titik titel. Kita print yang ikut pollingnya dulu. Print F, terus name, print F name titik titel. Terima kasih, kita ucapkan terima kasih atas tanggapan Anda. Ini untuk yang ikut polling. Kita bikin else-nya untuk yang belum mengikuti polling. Kita bikin else titik 2 language sama dengan favorite language. Kita ke bawahin lagi biar kelihatan. Language sama dengan favorite language kurung siku name title, sama kayak yang atas ya ini, tapi printnya kita undang dia untuk ikut polling. Print F name titik titel, name titik titel, koma, kami mengundang Anda untuk mengikuti polling. Untuk mengikuti polling. Kita cek sebelum kita run, kita cek dulu apakah udah benar. Harusnya sih udah benar ya. Sekarang kita run. Nah, hai Jen, kami mengundang Anda untuk mengikuti polling karena si Jen ini belum mengikuti polling nih. Si Jen itu belum mengikuti polling karena yang baru ikut polling itu Phil dan Sarah. Jadi yang Sarah, terima kasih atas tanggapan Anda. Itu saja, sekian part 2-nya. Kita akan lanjut ke part 3 di video selanjutnya. Selesai sampai sini part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.